Salam persaudaraan untuk saudara dan saudari kami semuanya. Kisah haru kali ini datang dari Finlandia, yaitu seorang bule cantik telah bersyahadat setelah mendengar kaum ibu-ibu di kota Medan, Sumatera Utara membaca Al-Quran. Hidayah bisa datang pada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami Laura Zahirah, bule cantik asal Finlandia ini. Ia menjadi mualaf setelah sempat melancong ke Medan, Sumatera Utara. Berikut kisah selengkapnya. Laura mengatakan bahwa dirinya terlahir sebagai pemuluk Kristen. Namun anehnya, ia mengaku tak pernah merasa yakin dengan kekristenan pada dirinya. Jadi itu aneh, tapi saya religius. Maksud saya sejak dari kecil saya percaya Tuhan. Sejak dari kecil tampak sangat jelas bahwa Tuhan itu ada. Saya melihat Tuhan dalam segala hal, seperti pada angin, pepohonan dan alam. Saya yakin bahwa Tuhan itu ada, kata bule cantik itu dikutip harian haluan.com pada Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Kemudian Laura merasa terputus dari segalanya. Ia merasa ingin menemukan Tuhan. Karena ingin menemukan jawaban yang selama ini dicari tentang makna ketuhanan, saya melihat begitu banyak makna dalam hidup ini. Saya pun berpikir bahwa pasti ada tujuan yang lebih besar lagi. Keberadaan saya bagi semua kehidupan dan bagi dunia ini. Tapi saya tak bisa menemukan jawabannya di Finlandia. Tuturnya, setelah beranjak dewasa, Laura akhirnya meninggalkan Finlandia. Ia hanya ingin pergi ke suatu tempat yang jauh sekali. Namun kala itu dirinya pun tak tahu apa yang dicari. Tapi saya berpikir bahwa saya menginginkan jawaban atas apa yang tengah terjadi. Apa arti kehidupan? Mengapa saya di sini? Dan yang lainnya. Maka saya pindah ke Indonesia, sebab ayah saya dahulu bekerja di sini. Tuturnya, Laura mendengar banyak hal tentang Indonesia, maka ia pun mantap pergi ke negeri ini. Menurut dia di Indonesia semua orang sangat religius. Lalu di Indonesia saya mempelajari Hinduisme pada awalnya. Saya sangat tertarik dengan semua agama. Saya tak terlalu peduli. Saya tertarik pada agama secara umum, maka saya mempelajari Hinduisme. Jelasnya, saya punya teman Kristen, Hindu bahkan teman Muslim saat itu. Kami pun sering berbincang tentang agama dan itu luar biasa. Sambungnya, tapi kembali, setelah mempelajari Hinduisme, agama itu pun tak terlalu masuk akal bagi dirinya. Semakin banyak yang saya ketahui, ia semakin sangat rumit dan ruwet dan di dalam benak saya berpikir, aku hanya ingin satu Tuhan. Aku menginginkan Tuhan yang esa dan tak ada orang lain di antaranya, tanpa satupun dari hal-hal lain ini. Katanya, aku hanya menginginkan Tuhan, timpalnya lagi. Kemudian bagaimana Laura menemukan Islam hingga akhirnya memilih jadi mualaf? Sosok bule cantik ini menegaskan, bahwa awalnya dia sangat menghindari Islam. Itu lantaran masifnya berita negatif tentang umat Muslim. Saya tengah mempertimbangkan semua agama lain, tapi bukan Islam. Saya menghindari Islam, pokoknya jangan Islam. Saya mendengar di media begitu banyak hal negatif dari berita tentang Islam, bahkan di Indonesia, kata dia. Meskipun pada dasarnya Indonesia adalah negara Muslim, tapi kata Laura, ada begitu banyak hal negatif di media tentang umat Islam. Saya pun berpikir ada apa dengan umat Islam? Apa yang diajarkan agama mereka sehingga mereka seperti ini? Dan mengapa selalu banyak drama di media tentang Muslim dan Islam? Tanya Laura. Maka saya pun ingin tahu apa yang dikatakan Al-Quran. Apa yang kitab ini ajarkan pada orang-orang ini, sehingga mereka jadi seperti ini. Saya pun mulai mengajukan pertanyaan pada teman-teman saya. Saya punya beberapa teman Muslim. Sambungnya, setelah tinggal di Indonesia beberapa waktu, Laura Zahirah sempat pindah ke Inggris untuk belajar. Jadi saya tinggal di Inggris untuk sementara waktu, dan saya punya beberapa teman Muslim di sana. Saya pun bertanya kepada mereka tentang Islam, bukan karena saya tertarik pada Islam, tapi saya hanya ingin tahu, sebab saya sudah tahu tentang agama lain, ujarnya. Tapi semua jawaban mereka, kata Laura, sangat masuk akal. Contohnya mengapa kalian berpuasa di bulan Ramadan, dan semua jawaban yang mereka berikan sangat masuk akal. Tapi saya masih belum berpikir untuk masuk Islam. Itu mustahil. Tapi semakin ia tahu tentang Islam, setelah belajar setahun di Inggris dirinya kembali ke Indonesia, saya pun masih bertanya-tanya tentang Islam. Saya masih tertarik dengan Islam tapi masih belum siap untuk masuk Islam. Sebab saya berpikir itu keputusan yang besar dan akan sangat mempengaruhi hidup saya. Jadi saya belum siap, tuturnya. Tapi kemudian, pada suatu ketika dirinya berada di Medan. Pada saat itu ia menginap di homestay yang berada di samping masjid terbesar di Medan. Lalu seorang wanita mendatangi dirinya dan meminta untuk ikut ke sebuah acara. Saya bilang tentu saja saya akan datang.
Ternyata itu acara perkumpulan baca Al-Quran. Saya memasuki ruangan di mana para wanita duduk melingkar dan membaca Al-Quran, dan saya tak tahu kalian membaca Al-Quran seperti itu, dengan irama dan hampir seperti bernyanyi. Katanya, saya belum pernah mendengar itu sebelumnya dalam hidup saya. Kemudian ketika saya duduk dan mendengar Al-Quran dibacakan dan saya hanya memandangi wajah para wanita itu, seperti ada cahaya kecerahan ketika membaca Al-Quran. Sambungnya, Laura Zahirah mengaku, merasa takjub tapi tak bisa berkata apa-apa. Saya tak tahu apa yang terjadi, benar-benar tak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika mendengarnya dibacakan Al-Quran, saya terjatuh di lantai. Wajah saya jatuh begitu saja ke lantai dan saya mulai menangis, dan saya tak bisa berhenti menangis. Saya pun hanya bisa menangis di lantai di atas sajadah. Ucap Laura mengenang pengalaman spiritualnya itu. Saya bahkan tak tahu apa yang terjadi. Saya berada di lantai tak bisa bangkit. Saya hanya bisa menangis. Dan saya ingat perasaan yang ada di hati saya berkata, akhirnya aku tiba di rumah, timpalnya lagi. Tak butuh waktu lama. Seketika itulah Laura ingin sekali memeluk Islam, hingga akhirnya dia bersyahadat. Peristiwa yang mengubah hidupnya itu terjadi pada 2015. Pada momen itulah aku berkata, inilah sesungguhnya yang aku cari selama ini. Saya pun merasa Laura Zahirah sesungguhnya, inilah jalanku. Saya pun tahu saya ingin masuk Islam. Bebernya, saya pun tak lagi peduli dengan hal lain. Saya hanya perlu bersyahadat segera. Alhamdulillah, pungkas bule cantik asal Finlandia ini. Kehidupan setelah mualaf, wanita yang sekarang di balutan hijab itu, ia menghabiskan waktu dengan beribadah dan membaca Al-Quran, serta membina anak kecilnya itu. Bahkan banyak sekali foto Laura ini memakai cadar atau penutup wajah, sehingga terlihatlah kepribadiannya seorang muslimah yang sejati. Setiap muslim dianjurkan untuk menutupi aurat, baik itu laki-laki atau perempuan, agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman sendiri merupakan sebuah keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan diamalkan dengan perilaku. Sementara, takwa adalah menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa atau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, takwa adalah tujuan manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah dan menyembah Allah. Dengan beriman dan bertakwa, seorang hamba memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satunya ialah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Kesempurnaan iman dengan kesempurnaan ibadah, terutama ibadah wajib, seperti salat. Salat merupakan ibadah umat muslim yang kerap dianggap sebagai tiang agama. Oleh karena itu, ciri-ciri orang bertakwa ialah mereka yang mendirikan salat, juga pula berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat, naik haji bagi yang mampu. Apalagi syahadat itu pangkal pertama orang beriman. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.